Kalau benar pendukung Anies Baswedan itu mayoritas di Jakarta, mestinya beliau menang telak di Jakarta saat Pilpres lalu. Faktanya yang menang adalah Prabowo Subianto. Memang menang tipis, tapi kalau digabung pemilih yang tak memilih Anies, pemilih Prabowo dan pemilih Ganjar, maka pemilih Anies menjadi sangat minoritas, jauh sekali. Makanya elektabilitas Anies cuma sekitar 30% saja di Jakarta. Padahal Anies sudah memimpin Jakarta selama 5 tahun. Artinya, pemilih Jakarta yang benar-benar menganggap Anies sukses sebagai orang yang pernah memimpin Jakarta tak bisa diterima begitu saja. Apalagi kalau benar PKS menarik dukungan dari Anies dengan alasan apapun. Misalnya Anies tak bisa menggenapi kekurangan kursi PKS. Itu terserah PKS saja. Alasan bisa dicari-cari, orang tetap akan menyalahkan. Artinya pemilih Anies makin minoritas, malah makin jauh berkurang di Jakarta. Pemilih Anies dan PKS itu berhimpitan. Makanya partai apapun yang akan mengusung Anies sangat berisiko mengalami kekalahan. Apalagi PDIP termasuk Ahok tak terlihat akan mau mengusung Anies. Diklaim Anies dekat dengan Ahok saja, Ahok langsung membantahnya. Dia cuma 3 kali saja bertemu dengan Anies setelah keluar dari penjara. Itu pun tak disengaja. Bagaimana bisa PDIP akan mau mengusung Anies? Jadi kalau ada pihak yang mengatakan Anies harus maju di Jakarta dengan alasan surveinya di atas, itu keharusan dari mana pula? Elektabilitas sekitar 30% bagi seorang petahana itu tidaklah tinggi. Apalagi menghubungkan keharusan Anies maju dengan demokrasi yang dibajak. Itu bagaimana ceritanya? Demokrasi Indonesia itu sangat mahal, sementara Anies tak punya modal apapun. Modalnya selalu dari pihak lain. Kalau hanya kemauan pendukung fanatik Anies semata, itu wajar karena belum sadar seperti halnya kader PKS misalnya. Tapi tak bisa dipaksakan begitu juga. Anies harus disalahkan juga kalau benar nanti tak mendapatkan kendaraan politik buat maju. Pertama, kenapa tak masuk partai sejak awal seperti Ridwan Kamil misalnya? Kedua, kenapa tak sedikit pun mempersiapkan jalur perseorangan atau jalur independen kalau benar-benar akan maju Pilkada Jakarta? Ketiga, kenapa tak sekalian saja bikin parpol pasca kalah Pilpres kemarin? Malah maju Pilkada Jakarta hanya mengandalkan elektabilitas yang turun naik itu. Artinya Anies ini tipe pemimpin yang tak mau capek, kotor, dan mau enaknya saja, dan hanya bermain-main di ranah opini yang begitu semu. Berilah kesempatan Anies untuk maju dan kalahkan Anies di kotak suara, dan jangan lewat tiket parpol. Begitu kira-kira kata Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik. Saya termasuk yang setuju dengan saran Burhanuddin Muhtadi itu dan setuju juga dengan prediksi Burhanuddin Muhtadi bahwa Anies ini akan sulit menang meski ketiga parpol alumni koalisi perubahan itu tetap mengusung Anies kalau tak ada tambahan dukungan yang signifikan dari pihak lain, PDIP misalnya. Masalahnya 3 parpol ini tak mau lagi menyerahkan tiket gratis kepada Anies. Sekali 2 kali oke, tapi kalau sudah berkali-kali siapa yang mau? Apalagi pilkada kali ini tak terkait langsung dengan pileg. Dan kalaupun nanti Anies maju dan kalah, tuduhan kecurangan akan langsung pula distempelkan pada hasil pilkada itu sendiri. Jadi kalau tiket tak diberikan kepada Anies, demokrasi dikatakan dibajak. Kalau diberikan dan kalah, demokrasi dikatakan dicurangi. Ya sama saja, masa demokrasi Indonesia disamakan dengan Anies Baswedan? Enak saja.